Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, tidak ininya mari kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat Allah. Kita semua dapat menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salam dan mudah tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada ahli baitnya, keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, pengikutnya, tabi'ut tabi'in, pengikut dari pengikutnya, dan juga kepada kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, kajian tema pada kultum pagi hari ini agak-agak sensitif barangkali, mencoba menyoroti kejadian tragedi bom yang diduga bom bunuh diri yang terjadi beberapa hari yang lalu di Polsek Astana Anyar. Dikatakan sensitif karena di kita biasanya kalau ada tragedi seperti ini biasanya langsung dikaitkan dengan teroris, dan teroris itu biasanya dihubungkan dengan agama Islam. Padahal jemaah sekalian, kalau kita perhatikan sikap-sikap ekstrim, bahasa Arabnya sikap-sikap tatoruf ekstrim yang berlebihan itu tidak hanya dilakukan oleh sebagian kecil agama Islam saja, tetapi agama lain juga ada. Dalam catatan saya, di Amerika pun ada yang namanya kelompok The Army of God, tentara Tuhan, salah satu sempalan di dalam agama Kristen, juga dianggap sering berbuat teror di Amerika. Ada lagi kelompok Ku Klux Klan yang dulu juga terkenal, itu juga sering menteror, membunuh masyarakat yang dianggap berbeda keyakinan, itu di luar Islam. Ada lagi The Lord Resistance Army (LRA) di Uganda, juga sama, itu juga sering berbuat teror kepada orang-orang yang di luar agamanya, agama Kristen. Di agama Hindu juga ada. Dalam catatan saya terjadi serangan bom di Malegayong, Maharashtra, di Gujarat tanggal 29 September tahun 2008. Itu juga menewaskan korban orang-orang yang beragama Islam, dilakukan oleh kelompok Hindu ekstremis. Kemudian di Myanmar, kalau Bapak perhatikan juga sama, orang-orang yang beragama Buddha yang ekstrim melakukan aksi kekerasan kepada warga Rohingya yang berkenan Islam. Kalau Bapak-bapak suatu saat nanti ibadah haji atau umroh di Mekah, Madinah, itu banyak pegawai-pegawai yang kalau kita tanya dari mana aslinya, dari Rohingya, karena di negaranya terusir karena dia minoritas beragama Islam, diusir oleh mayoritas yang kebetulan beragama lain, ditampung oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia menjadi imigran. Mungkin ada yang gelap, ada yang legal, ada yang ilegal. Seperti juga TKI kita di sana juga banyak yang ilegal dan banyak yang kaburan karena takut ditangkap sama tentara atau polisi. Di agama Islam juga ada kelompok-kelompok yang bersikap ekstrim. Saya dulu pernah mempelajari satu buah buku yang berjudul Tadhkirah, ada jilid 1, ada jilid 2. Pengarangnya seorang ustadz yang berasal dari Solo. Ustadznya ini berpendapat bahwa negara Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan demokrasi itu, maka presidennya, wakil presiden, menteri, ketua DPR, ketua MPR, PNS, TNI Polri, pegawai semua yang setuju dengan Pancasila, UUD 45, demokrasi, itu dianggap murtad, keluar dari Islam. Ini agak, ya bukan agak, menurut saya berlebihan, karena kita tahu bersama bahwa
pendiri negara ini banyak juga yang berasal dari kiai, ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, ada tokoh dari NU, tokoh Muhammadiyah, Ki Bagus Hadi Kusumo, Pak Pranoto, itu tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh Kiai NU, bahkan Pak Muhammad Nasir itu juga dari Persis. Itu salah satu di antara sekian para founding fathers pendiri negara ini adalah tokoh-tokoh ulama yang mereka itu paham agama, insya Allah. Nah, itu dianggap semua itu kafir, semua itu murtad, keluar dari Islam, syahadatnya batal. Nah, itu memang ekstrim sekali. Kitabnya namanya Tadhkirah, sepertinya sekarang sudah dilarang bukunya itu, berbahasa Indonesia, bukan berbahasa Arab. Kemudian teman sekalian, di Indonesia di Poso dulu tragedi konflik antara kelompok non-muslim dengan Islam itu juga diduga kelompok yang non-muslim itu juga sering berbuat teror. Dulu ada terkenal Laskar Kristus, Laskar Kelelawar, kalau Bapak sesuatu nanti googling juga terkenal itu kejadian yang menimpa para saudara kita yang berasal dari yang beragama Islam, sehingga terjadi tindak kekerasan karena mereka yang beragama Islam itu minoritas, sehingga mungkin ya tertindas mungkin di sana. Nah, sekali lagi mas kalian, di dalam Islam pun juga ada yang kelompok yang ekstrim seperti itu. Nah, kalau saya petakan mas kalian, kelompok ekstrim di dalam Islam itu ujung-ujungnya sebenarnya tujuannya itu ingin mengganti negara dari Pancasila menjadi negara Islam. Nah, ada dua sumber. Yang pertama, kelompok ekstrim yang berasal dari lokal Indonesia. Yang kedua, berasal dari impor. Nah, kita petakan. Yang berasal dari Indonesia sendiri itu diantaranya yang paling dominan adalah kelompok NII, N11, yang sering atau yang kita kenal pendirinya yaitu siapa Pak? SM Kartosuwiryo. SM Kartosuwiryo, singkatannya Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, NII. NII ini kelompok yang tua. Pak Marijan Kartosuwiryo ini sebenarnya, beliau ini kalau kita lihat biografinya itu ternyata salah satu murid dari Haji Omar Said Cokro Aminoto, Has Cokro Aminoto. Pak Karno pun juga salah satu mantan murid Has Cokro Aminoto, bahkan kos di rumah beliau kalau tidak salah juga menikah juga dengan salah satu putri dari Pak Cokro Aminoto, Pak Karno. Ini ada yang jadi murid Cokro Aminoto, ini ada yang nasionalis kanan atau kiri, nasionalis kiri, ada yang ekstrem kanan. Nah, yang kemarin itu diantaranya yaitu Kartosuwiryo. Terima kasih. Yang rada aneh memang dari NII ini, N11 ini, mereka ingin mendirikan negara Islam, tetapi Kartosuwiryo sendiri dikalangan umat Islam bukan dikenal seorang ulama, bukan ulama, tidak ada karya yang hebat dari seorang Kartosuwiryo sampai saat ini belum ada. Kita belum, saya sendiri belum mengetahui kitab apa misalnya berbahasa Arab karena salah satu indikasi, salah satu tolok ukur seorang itu disebut ulama kalau di dalam Islam itu ada satu karya yang monumental, biasanya sudah teruji berupa kitab-kitab berbahasa Arab. Kalau Bapak perhatikan ada misalnya kitab Tafsir Jalalain, nah itu pengarangnya ulama itu. Siapa? Jalaluddin Asyuyuti, Abdurrahman Jalaluddin Asyuyuti. Nah, itu seorang ulama. Ada lagi misalnya Ibnu Hajar Al-Haythami, ada dua, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga sama, Ibnu Hajar. Dua-duanya Al-Hafidh, pengarang kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Nah, misalnya itu seorang ulama. Nah, Kartosuwiryo ini yang kita perhatikan belum ada karya yang monumental. Kalau misalnya dia ingin mendirikan negara Islam, harusnya logikanya itu dia seorang minimal yang ulama besar yang memiliki karya yang bagus. Ternyata tidak kita dapati. Kemudian sama sekalian, cirinya apa kalau yang N11 itu? Cirinya, coba sekalian, jadi kita bisa mendeteksi
cirinya ketika pengajian itu yang yang ditawarkan kepada jamaah itu yaitu tauhid yang disingkat dengan RMU. R-nya itu tauhid rububiyah, M-nya tauhid mulkiyah, U-nya tauhid uluhiyah. Bedanya apa Pak? Kalau rububiyah itu meyakini Allah itu satu-satunya yang menciptakan alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Namanya tauhid rububiyah, Rob dengan Rob, Rabbul Alamin, Tuhan pencipta alam misalnya. Yang kedua tauhid mulkiyah, diajarkan bahwa yang boleh mengatur hukum di dunia ini harus hukum yang berasal dari hukum Islam. Satu lagi tauhid uluhiyah, yang kita sembah hanya Allah, tidak menyembah kepada kuburan kepada yang lain. Nah, itu namanya tauhid uluhiyah. Kalau belajar akidah yang diajarkan oleh ulama-ulama dari Salafi itu beda lagi. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tiga sama. Tapi kalau yang tauhid versi NII ini rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Kemudian apa sekalian? Itu yang lokal. Kalau yang berasal dari impor itu yaitu akidah atau organisasi yang diimpor dari ISIS. ISIS itu singkatan dari Islamic States of Iraq and Syria, negara Islam yang menggabungkan antara Irak dan Syria, yang dulu pemimpinnya bernama Abu Bakar al-Baghdadi. Itu juga agak aneh. Kenapa anehnya? Pak, Ibu sekalian, Bapak sekalian, di dalam Islam itu tidak boleh seseorang itu ambisi minta kekuasaan. Nah, Abu Bakar al-Baghdadi, ketua khalifahnya ISIS ini, dia mengangkat dirinya sendiri menjadi seorang khalifah. Itu menyalahi adab, menyalahi etika di dalam Islam. Islam tidak boleh mengangkat diri saya sebagai presiden, nggak bisa, itu nggak bisa. Ini aneh. Dia dalam sejarahnya dia mengangkat dirinya sendiri sebagai khalifah, sehingga banyak ulama yang tidak setuju. Enggak, itu jelas ngaco itu. Belakangan bapak-bapak kalau kita perhatikan berembus isu bahwa kelompok ISIS ini sebenarnya bikinan dari negara adik kuasa, bikinan dari negara kuasa, agar tujuannya itu untuk lebih mudah menghancurkan Islam dari dalam. Ada lagi kelompok HTI. Ini bapak-bapak, ini karena agak sensitif maka saya harus terus terang saja. HTI itu katanya Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut itu tentara, Tahrir itu pembebasan Indonesia. Itu sebenarnya kelompok yang bersifat internasional, tidak hanya di Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya bapak sekalian, biar paham. Mereka ingin mengganti sistem kenegaraan ini menjadi sistem khilafah. Artinya begini, negara-negara Islam atau negara-negara yang mayoritas beragama Islam itu melebur jadi satu semua, nanti cuma satu aja pemimpinnya yang disebut dengan nama khalifah. OKI itu organisasi konferensi Islam, terdiri dari 57 negara. Itu pengennya mereka itu gampangannya, mereka itu membubarkan diri semua atau nggak usah diri lah, mengangkat satu orang presiden. Nah akhirnya yang 57 termasuk Indonesia nanti bukan presiden Indonesia, tapi cukup gubernur Indonesia aja, gubernur Malaysia, gubernur Brunei, tapi pemimpinnya, khalifahnya cuma satu. Masalahnya, pertanyaannya, kira-kira gimana ngangkatnya? Satu, mas, jumlahnya banyak, 57 negara. Pak, jangankan milih satu khalifah Pak, milih ketua DKM saja ribet Pak, ribet. Gimana caranya mau pilih ya musyawarah, ribet Pak. Itu cuma satu wilayah yang cuma 400 kakak, apalagi 57 negara. Gimana milihnya? Yang pertama, yang kedua, mau nggak Pak negara-negara itu bubar masing-masing itu? Nggak bakal mau Pak. Siapa yang mau? Nggak ada yang mau. Saya yakin, nggak ada yang mau. Nah itulah, itu hati seperti itu. Nah, Bapak biar paham. Bedanya apa? Khilafah sama khalifah itu Pak. Khilafah itu sistemnya, khalifah itu pemimpinnya. Kalau Bapak pernah dengar presidensial itu sistemnya, presiden itu orangnya. Nah itu Pak, bedanya seperti itu. Khilafah dan khalifah. Khalifah itu orangnya, khilafah itu sistemnya. Ada lagi Pak, ini Bapak juga biar paham ini. Khilafah yang
ditawarkan oleh FPI, oleh Habib Rizik Syihab. Itu juga pengen khilafah, tapi begini bedanya. Kalau tadi HTI tadi semua negara Islam tadi melebur bubar jadi satu negara saja, 57 negara itu jadi negara satu, khilafah, daulah khilafah Islamiyah begitu. Nah, kalau Habib Rizik Syihab ini beda, dia ini pengen khilafah itu tetap ada negara, tapi umat Islam itu cukup punya satu pemimpin, satu ulama saja, di bawah komando satu orang ulama. Nah itu Pak, kalau yang saya lihat itu, kalau yang diingini oleh FPI, ini agak sensitif. Jadi tetap negara Indonesia, Malaysia tetap, cuman kita itu kan ada ormas misalnya MUI Indonesia ini yang dominan, ada lagi NU Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, apalagi Tarbiyah, macam-macam. Nah itu semua gabung jadi satu ulamanya itu, gitu. Seperti kalau bapak-bapak di dalam agama Katolik kan juga sama. Itu walaupun Katolik dimanapun mengakui Vatikan sebagai apa ya, penguasa tunggal dalam hal rohani, dalam hal agama, kurang lebih seperti itu. Tapi ya menurut saya ada yang menarik Pak, yang ditawarkan oleh Habib Rizik Syihab ini kalau perhatikan. Jadi Habib Rizik Syihab ini menghendaki agar orang yang berasal dari masing-masing negara Islam itu kalau berkunjung ke negara lain tidak perlu mengurus visa, gitu Pak. Karena ini nanti satu kesatuan kepemimpinan, sudah negara Islam itu kalau bapak-bapak mau pergi ke Saudi Arabia, mau ke Brunei, kalau Brunei jelas Asia tidak perlu visa. Negara-negara Islam yang lain yang di Eropa sana barangkali atau di Asia Tengah itu tidak perlu pakai visa. Itu Pak salah satu idenya yang menurut saya cukup brilian. Yang kedua idenya lagi, negara-negara Islam ini bagusnya membuat kesepakatan mata uangnya sama. Itu bagus luar biasa ya. Bapak-bapak kan kalau perhatikan Eropa saja kan punya mata uang yang sama, yaitu euro, walaupun Inggris keluar lah itu. Tapi negara Islam ini kan beda-beda. Indonesia rupiah, Malaysia apa Pak? Ringgit, ada lagi peso. Nah, itu salah satu ide dari sistem khilafah yang ditawarkan oleh Habib Rizik Syihab. Itu kalau bapak-bapak suka mengamati politik, insya Allah sudah paham. Balik lagi ke masalah tadi, masalah pemboman tadi ya masalah. Nah, pertanyaannya kira-kira dengan dia menghancurkan diri, membunuh para polisi di kantor polsek yang sedang apel itu kira-kira tujuannya apa? Karena saya juga ingin tahu juga itu. Sayangnya korbannya itu meninggal, jadi kita tidak bisa mengetahui baik mau langsung maupun lewat media massa beritanya itu tujuannya apa? Tujuannya apa kira-kira? Kan Indonesia bukan negara perang, kenapa dia harus membunuh diri sendiri demi idealismenya dia? Kan apa idealismenya itu? Apakah benci polisi barangkali ini? Kan kenyataannya juga di kita ada juga polisi yang baik, tidak semua buruk. Apalagi bapak perhatikan salah satu korbannya yang meninggal dunia cuma satu kalau salah, namanya Pak Sofian. Pak Sofian itu Pak, menurut saya juga soleh Pak. Kenapa harus dibunuh? Dari mana tahu solehnya? Buktinya Pak Sofian ini punya anak, anaknya di pesantren Persis Pajagalan. Saya juga jelek-jelek gini Pak, pernah juga di pesantren Pajagalan Pak, yang di Kalipaku itu. Lama saya di sana itu, ngaji di Persis itu. Ada mungkin sekitar 8 atau 10 tahun Pak, dari Senin sampai Sabtu itu saya di sana terus. Mulai maghrib saya di sana, sampai pulang-pulang jam 11 malam, jam 12 malam, pernah jam 3 malam saya di sana ya. Ngaji nahwu, soroh, balaghah, mustalah hadits. Karena saya melihat kiai-kiai Persis ini kalau membahas fikih itu ketat sekali. Saya ingin belajar ke kiai Persis, saya ngaji ke sana. Cuman santri kawal Pak, bukan santri yang original, bukan santri kawal. Kalau santri original itu di sana, nginep di sana. Kalau saya enggak, nginepnya di rumah tetap pulang. Nah itu. Nah Pak Sofian ini anaknya di pesantren kok ya dibunuh gitu. Saya juga heran juga ya, jemaah sekalian. Nah dari beberapa hal tadi, jemaah sekalian, saya mau izin menyimpulkan dengan kajian yang cukup singkat ini. Yang pertama jemaah sekalian, dalam keyakinan saya, nanti kalau Bapak nggak setuju nggak apa-apa. Orang yang membunuh dirinya sendiri, membunuh polisi, membunuh yang lain di Indonesia ini
itu bukan tindakan jihad, tetapi matinya bukan mati sangit, tapi mati bukan mati sahid, tapi mati sangit. Matinya mati sangit, bukan mati sahid. Yang harus diperhatikan yang pertama, sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah wa ammalu ma yuqda bainan nas fid dima. Nah, ini ngeri. Coba lihat, seorang hamba nanti di akhirat yang pertama kali akan dihisab, akan dihitung, yaitu sholatnya yang pertama. Yang kedua, seorang hamba nanti di akhirat yang akan diputuskan hubungan antara manusia dengan manusia, yaitu urusan nyawa. Orang yang membunuh dengan tanpa alasan yang jelas, nanti si pembunuh akan menuntut, kenapa dulu nyawaku kamu ambil? Mengapa kamu tidak boleh memiliki hak bisa membunuh orang lain? Itu diselesaikan dulu baru urusan yang lain. Kalau si pembunuh tadi itu misalnya dia tidak bisa menyatakan hujah alasan di hadapan yang maha adil, nanti pahalanya akan diminta kepada yang dizalimi. Demikian juga kalau sudah habis ternyata pahalanya itu masih belum selesai juga, dosanya yang dizalimi nanti akan diberikan kepada yang menzalimi. Hati-hati jemaah sekalian. Termasuk kita mencela orang itu kalau berbuat zalim, pokoknya semua urusannya dengan pahala dan dosa nanti di akhirat. Nah itu. Jadi yang pertama yang ditentukan yaitu urusan ad-dima. Dima itu darah, urusan darah yang berkaitan dengan pembunuhan dan sebagainya. Yang kedua, yang penting lagi, seorang yang bunuh diri, jemaah sekalian, orang yang bunuh diri di dalam Islam, yang pertama termasuk dosa besar. Yang kedua, kekal di neraka. Bahkan hukumannya apa di neraka? Orang yang bunuh diri, disebutkan dalam satu hadis Nabi yang agak panjang, orang yang bunuh diri karena minum racun serangga, minum baygon, minum apa pak, postek. Dan sekarang aneh aja, minum postek itu baru kena kulit saja sakit pak, apalagi diminum kena usus, hancur gitu pak. Minum postek, minum baygon, bunuh diri, minum racun, tikus dan sebagainya, nanti di akhirat jemaah sekalian, hukumannya itu orang itu akan dihidupkan kembali, disuruh minum lagi, racun lagi, mati lagi, hidup kembali, minum racun lagi, mati lagi. Begitu seterusnya. Khalidan mukhalladan abadan. Abadi selama-lamanya di neraka. Ngeri. Na'udzubillah. Termasuk di hadis Nabi orang yang menusukkan dirinya ke pisau di zaman dulu. Sekarang juga ada orang yang orang yang beragama Islam karena malu dan sebagainya bunuh diri, menabrakkan diri ke kereta, jatuh dari jurang, memotong urat urat nadi misalnya, itu nanti di akhir hukumannya dia melakukan perbuatan ketika dia bunuh diri itu berulang-ulang, kekal di neraka. Kemudian apa saja? Sebutkan fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. Di neraka jahanam khalid itu artinya kekal, mukhalladan dikekalkan, abadan abadi selama-lamanya. Ngeri kan? Kemudian yang terakhir Bapak sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 32, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa'annama qatala nasa jami'a. Terjemahan salah jelas begini, orang yang membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan, fa'annama qatala nasa jami'a, maka seolah-olah dia membunuh semua umat manusia. Jadi orang yang hanya membunuh satu orang, apalagi orang itu orang soleh, apalagi itu dianggap seolah-olah membunuh. Dosanya, siksanya di akhirat sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Bapak nanti saya baca di Quran surat atau Al-Maidah ayat 32. Coba sekali. Beberapa ciri kelompok-kelompok ekstrim yang seperti ini, coba sekali kalau saya amati. Yang pertama, kalau mengadakan pengajian biasanya diam-diam saja, secara rahasia-rahasia. Saya beberapa waktu lalu mendapat informasi di sekitar
wilayah di Pura juga ada yang pengajian diam-diam saja secara sembunyi-sembunyi, bahkan tidak mau ke masjid, maunya ke rumah-rumah, itu pun dilakukan waktu tengah malam. Nah yang seperti itu hati-hati. Kalau bapak-bapak nanti ada temennya, tetangganya yang menawari ngaji kok, ini kok rahasia-rahasia apa ini penting rahasia. Wah itu malah bahaya. Ya selalu terbuka sama sekali, terbuka. Kalau rahasia-rahasia malah aneh, pasti ada yang disembunyikan kalau rahasia-rahasia seperti itu. Sebaiknya bapak-bapak hati-hati. Sekarang ini sudah ada banyak yang aneh-aneh seperti itu. Yang kedua coba sekalian, ciri yang lain yang ekstrim seperti itu biasanya yang dibahas itu hanya masalah tauhid, masalah murtad, masalah kafir. Sedikit murtad, sedikit kafir. Kalau kita itu menerima asas Pancasila, maka menerima tauhid. Tauhid itu apa? Setan, Pak. Tauhid itu setan berhala yang disembah, tauhid namanya. Kan Pak, walaupun kita itu mengakui ada burung Bhinneka Tunggal Ika, bapak-bapak di rumahnya ada gambar burung Bhinneka Tunggal Ika, apakah disembah Pak? Tidak, ya buat hiasan saja. Tahu bahwa itu adalah burung Bhinneka Tunggal Ika. Kita menyembahnya atau menyembah pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan menyembah Bhinneka Tunggal apa namanya burung Garuda, enggak Pak. Enggak usah bukan disembah. Siapapun anak kecil, enggak usah tanya ulama itu Pak. Anak kecil pun tahu itu bahwa burung Garuda itu bukan disembah. Enggak usah juga dibahas ini burungnya kepalanya ke sini atau ke sini, enggak usah dibahas yang aneh kayak gitu. Ini sayapnya 17 atau 45 atau 8. Nah, ribet Pak. Sudah Pak, gambar burung Garuda Bapak beli di mana, toko mana, tempel di rumah sudah. Emang kalau di masjid ada burung Garuda tempel di depan sini kan nggak mungkin juga. Tempelnya di samping di mana. Kita nempel misalnya gambar presiden, wakil presiden itu kan juga bukan disembah, bukan Pak, bukan disembah. Kita tahu, kita mengakui adanya demokrasi, Pancasila, UUD 45 dan sebagainya, itu juga bukan sebagai agama, bukan. Nah kalau pengajian-pengajian yang aneh itu, mereka mendoktrin kepada jamaahnya itu, awas kalau kamu nanti terima Pancasila, syahadatmu batal. Enggak Pak, insya Allah tidak batal. Tidak batal, saya yakin itu. Tidak batal, itu ulama yang aneh-aneh saja seperti itu, yang tidak punya ilmu itu di sini. Saya dulu pernah berdebat sampai sepanjang malam dengan orang yang dari kelompok kayak gitu Pak. Saya sebelum saya debat, Bapak coba baca kitab saya ini bisa enggak? Ini hukum tentang jinayat, hukum tentang pidana dalam Islam. Bapak baca dulu. Saya pengen bacanya, pengen tahu apakah dia baca Arabnya itu benar atau tidak, karena Arab gundul. Saya belum pernah di pesantren, saya pernah belajar bahasa Arab. Saya cek, nggak bisa baca. Oh berarti Bapak, mohon maaf, Bapak belum lulus di dalam hadapan saya, itu aja. Kalau Bapak itu mengajarkan agama ke saya, mohon maaf, Bapak minimal standarnya harus bisa bahasa Arab, ternyata nggak bisa. Nah itu Pak. Jadi mereka itu semangatnya tinggi, tetapi dasar keilmuannya biasanya minimal, sehingga mudah diombang-ambingkan. Semangatnya pengen berjuang jihad, tapi ilmunya kurang, sehingga dibelokkan ke sini mau. Nanti kalau kamu berbuat begini, tapi dapat pahala begini. Kalau membunuh sama polisi itu tauhid, nanti kamu pahalanya dapat ini itu. Hati-hati seperti itu. Kalau sekalian, karena itu berhubungan dengan nyawa, hal yang penting, sehingga pada pagi hari ini saya sampaikan ini hal yang sangat cukup sensitif sama sekali. Cukup sensitif kita tahunya, kalau kemarin itu masalah penghukuman tahunya ya hanya dari media massa saja, dari berita saja. Karena kita tidak mungkin datang langsung ke tempat kejadian perkara, investigasi dia kita dari media massa. Demikian teman sekalian, kultum pada pagi hari ini, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, bisa memberikan tambahan wawasan bagi teman sekalian. Kalau lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil